Berenang di danau bikin badan gemeter. Hati-hati lemes, bahkan badan jadi sakit. Dokter zaman now suka nggak bener. Demam karena tipes, masa dibilang COVID. Di masa pandemi ini, diagnosa tipes sering membawa orang menghindari untuk dilakukan tes COVID. Mereka tahu-tahu dengan gejala yang dirasakan, apalagi misalnya ada demam atau nggak enak badan, langsung cek lab, dan yang dicek tuh biasanya pemeriksaan yang namanya Widal. Dan ketika pergi ke dokter langsung bilang, "Dok, saya ini kayaknya sakit tipes." Dan ketika dilihat gejalanya, loh, kok ngarah ke COVID sebenarnya ya. Bahkan pemeriksaan paru-parunya entah dari ronsen atau CT scan juga sangat khas. Mereka langsung menolak, "Saya nggak mau dites COVID gitu. Saya ini sakit tipes kok." Namun bagaimana fakta sebenarnya? Mari kita lihat. Sakit COVID dan tifus atau bahasa kedokterannya sebenarnya adalah demam typhoid memiliki banyak kesamaan, namun juga ada beberapa perbedaan. Hal itu sudah saya paparkan di video saya sebelumnya, silahkan teman-teman cek lagi. Nah, tapi untuk menegakkan diagnosis typhoid itu sebenarnya utamanya bukan pemeriksaan penunjang, harus ada gejala yang sangat khas. Lalu juga pemeriksaan fisik yang juga khas. Kalau saya pribadi biasanya sering menggunakan Scornel-1 ya, ini cukup populer untuk dipakai untuk screening. Apakah gejala dan pemeriksaan ini sangat mengarah untuk diagnosa demam typhoid. Baru setelah itu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Memang rata-rata dengan pemeriksaan darah ya, dan salah satunya adalah pemeriksaan Widal juga bisa dipakai sebenarnya. Tes Widal adalah sebuah tes untuk melihat apakah sudah ada antibodi yang terbentuk akibat seseorang ini sedang terinfeksi tipes atau pernah terinfeksi tipesnya, namanya juga antibodi. Dan sudah banyak studi ya tentang Widal ini sebenarnya, karena ini tes yang udah jadul banget sih sebenarnya gitu ya. Dan salah satu penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia itu sudah mengatakan bahwa kalau kita mau ngetes Widal itu bagusnya di minggu kedua atau minggu ketiga gejala, nggak boleh buru-buru. Tapi apa kenyataannya yang terjadi di masyarakat kita? Baru demam 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari langsung melakukan tes Widal. Ketika angkanya keluar ada muncul gitu ya angka ya, orang langsung mengasumsikan bahwa itu hasilnya positif, bahwa mereka kena tifus. Padahal belum tentu gejalanya khas, belum tentu juga pemeriksaannya mengarah ke tifus. Widal ini sering sekali false positif ya. Jadi karena ini endemis gitu ya, dan apalagi orang kita tuh kan banyak suka makannya ya tanda kutip jorok gitu ya. Kurang cuci tangan gitu ya, atau ke tempat-tempat yang mungkin menyajikan makanan yang kurang bersih. Itu sering sekali mungkin sudah pernah kemasukan kuman tifus, sebelumnya gejalanya mungkin hanya ringan saja, tapi itu kejadian udah lama. Tapi antibodinya bertahan cukup lama, bisa sampai 6 bulan. Dan ketika dia ngalamin gak enak badan lagi, kemudian harinya dia tes positif, dianggap dia lagi sakit tifus, padahal itu menandakan antibodi yang dulu pernah dia sakit, bukan kejadian yang saat ini. Karena akurasi atau spesifisitas dari tes Widal ini rendah, maka kalau terpaksa menggunakan tes ini karena nggak ada fasilitas lain gitu ya, apabila gejala dan pemeriksaan fisiknya cocok, silahkan boleh aja sih pakai tes Widal. Tapi pemeriksaan itu harus diulang. Jadi misalnya minggu kedua dites, terus nanti minggu ketiga atau minggu keempat dites lagi, harus terjadi peningkatan titer dari tes Widal tersebut. Misalnya awalnya 160, pas diulang jarak seminggu 2 minggu, meningkat sampai 640, terjadi peningkatan antibodi yang signifikan dalam waktu singkat. Plus gejala cocok, itu baru kita bisa tegakkan bahwa ini sakitnya demam typhoid. Jadi jangan sembarangan ngetes Widal dan hati-hati dalam menginterpretasikan tes tersebut. Jangan sampai Anda ditipeskan. Nah, ya. Sebaliknya, kalau misalnya memang Anda gejalanya memang khas gitu ya, saluran napas ada gejala, demam, nggak enak badan, ada kontak lagi dengan orang yang batuk pilek misalnya, atau ada kontak dengan pasien positif, plus gambaran paru-paru corakannya sangat mengarah ke COVID, jangan kelamaan menunda-nunda untuk tes COVID. Ingat, COVID itu makin cepat diobati, mudah-mudahan mencegah supaya jangan gejalanya makin memburuk, dan bisa meningkatkan peluang Anda selamat dari virus yang berbahaya ini. Semoga semuanya tetap rasional, tetap sehat, tetap waras. Sampai jumpa di RS4 Waras berikutnya. Bye-bye. Anosmia ditambah gejala saluran napas seperti flu dan juga hasil tes antigen yang reaktif atau positif itu sudah bisa didiagnosis dengan COVID-19. Segera periksakan diri Anda ke dokter mendapatkan terapi yang paling tepat untuk Anda. Kurang tidur atau habis shift malam tidak akan mempengaruhi hasil tes swab antigen karena tes swab antigen tidak mendeteksi berkurangnya stamina Anda akibat kurang tidur. Ini sama saja dengan misalnya para tenaga medis yang habis jaga malam lalu besoknya harus menjalani tes swab rutin. Tentu tidak semuanya reaktif kan, kalau memang terinfeksi saja baru bakal reaktif hasil tesnya. Terima kasih apresiasinya. Protokol kesehatan adalah kunci untuk diri kita agar terlindungi dari paparan COVID-19.
Tegakkan selalu dan disiplin dan makin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita semua makin dilindungi dan makin dicerahkan. Lumos.